Nama saya Alfred Mangyan, saya dari Prodi Psikologi, dan saya ingin menerangkan tentang semua materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah PKS ini. Dimulai dari materi pertama yaitu kesehatan remaja. Nah, untuk materi ini bagian A yaitu pengertian remaja dalam konteks kesehatan reproduksi remaja. Pengertiannya sendiri adalah remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Untuk batasannya sendiri itu bisa berbeda tergantung pada tempat dan sosial budaya tempat remaja tersebut bertumbuh. Nah, untuk pengertian kesehatan reproduksi adalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual dan bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. Nah, untuk pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja itu adalah seperti pengetahuan tentang sistem proses dan fungsi alat reproduksi, alasan mengapa remaja itu perlu mendewasakan usia menikahnya atau dengan kata tidak menikah muda, dan juga tentang penyakit menular seksual, bahaya narkoba dan miras, pengaruh sosial media, dan lain sebagainya. B. Untuk perubahan fisik dan psikis remaja. Remaja akan melewati 3 masa, yaitu pada masa awal dimulai dari usia 10-13 tahun. Untuk masa tengahnya itu dimulai dari 14-16 tahun. Dan yang terakhir, masa akhirnya itu dimulai dari usia 17-19 tahun. Nah, untuk perubahan fisiknya sendiri yang terjadi pada remaja laki-laki itu seperti mulai tumbuh bulu sekitar ketiak dan alat kelamin, tumbuh kumis, mengalami mimpi basah, terjadi perubahan suara, mengalami mimpi basah, terjadi perubahan suara juga, tumbuhnya jakun, tubuh bertambah berat dan tinggi, kulit dan rambut mulai berminyak, dan tulang-tulang wajahnya mulai membesar. Nah, sedangkan pada perempuan itu sendiri mengalami perubahan fisik seperti mengalami menstruasi, payudara dan panggul membesar, tubuh bertambah berat dan tinggi, indung telur mulai membesar dan berfungsi sebagai organ reproduksi, kulit rambut berminyak dan tumbuh jerawat, dan tulang-tulang wajahnya juga membesar. Nah, untuk perubahan psikisnya sendiri itu bisa intinya baik laki-laki maupun perempuan akan sama-sama mengalami perubahan emosi, pikiran, perasaan, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawabnya. Misalnya contohnya tuh remaja lebih senang berkumpul di luar daripada di dalam di luar rumah dengan teman sebayanya, dan juga lebih suka keluar rumah daripada di dalam rumah. Lalu remaja ini karena akan bersikap lebih liar, atau dengan kata lain hampir tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, yang berakibat pada seringnya dia berkelahi dengan orang tuanya. Dan remaja ini selalu ingin menonjolkan diri, atau bahkan ada yang bertindak sebaliknya. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan untuk materi yang bagian pertama ini. Sekian dan terima kasih.